Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Bersama. Nah, pada kali ini kita akan belajar sistem gerak manusia. Nah, pada sistem gerak manusia itu terbagi atas 3 bagian, yaitu rangka, otot, dan sendi. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang sistem rangka pada manusia. Yang kita bahas adalah fungsi rangka, struktur, bentuk, dan proses perkembangan tulang. Tujuan pembelajaran yang pertama mendeskripsikan fungsi sistem rangka pada manusia. Yang kedua, mengidentifikasi tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang ketiga, mendeskripsikan struktur tulang manusia. Yang keempat, mendeskripsikan proses perkembangan tulang pada manusia. Nah, coba perhatikan gambar siswa yang sedang duduk berikut. Nah, mengapa tubuh kamu dapat duduk dengan tegak? Apa yang membuat tubuhnya seperti ini? Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka kita simak materi berikut ini. Fungsi rangka. Yang pertama, memberikan bentuk tubuh dan menopang tubuh kita. Nah, kita ambil contoh, misalnya gambar tenda berikut. Nah, gambar tenda yang sebelah kiri itu hanya kain tenda saja, sehingga tenda tidak dapat berdiri. Sedangkan gambar yang sebelah kanan itu ada kain tenda dan ada tiang tenda, sehingga tenda mampu berdiri. Nah, begitu juga dengan tubuh manusia. Apabila tidak ada rangka atau tulang, maka tubuh manusia tidak bisa berdiri dengan tegak. Yang kedua, melindungi organ dalam. Nah, kita ambil contoh tulang dada. Tulang dada melindungi organ dalam manusia seperti jantung, paru-paru, hati, dan lain-lainnya. Fungsi yang ketiga, tempat menempelnya otot. Nah, yang kita ketahui, otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan tulang atau rangka merupakan alat gerak pasif. Yang keempat, pembentukan sel darah pada tulang paha atau femur. Tulang penyusun rangka manusia dibagi 2 bagian. Yang pertama, rangka aksial. Rangka aksial ini melindungi organ dalam manusia dan membentuk tubuh manusia. Terdiri dari 80 tulang. Nah, sedangkan apendikular merupakan tulang penggerak tubuh manusia, terdiri dari 126 tulang. Jadi, total tulang manusia dewasa adalah 206 tulang. Nah, ketika manusia baru lahir, tulang manusia terdiri dari 270 tulang. Nah, setelah semakin dewasa, tulang itu mengalami fusi, yaitu penggabungan tulang. Maka tulang manusia dewasa berjumlah 206 tulang. Rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak yang melindungi bagian otak manusia, kemudian tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada yang berfungsi untuk membentuk tubuh dan melindungi organ dalam manusia, kemudian 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang, tulang panggul, leher, bagian dada, punggung, tulang pinggang, sakrum, dan tulang ekor. Rangka apendikular terdiri atas anggota gerak atas, yakni ada tulang lengan atas, humerus, ada tulang pengumpil, radius, ada tulang hasta, ulna, ada tulang pergelangan tangan, karpal, tulang telapak tangan, metakarpal, tulang ruas jari, falang. Anggota gerak bawah, ada tulang paha, femur, tulang betis, fibula, tulang kering, tibia, tulang lutut, patella, tulang ruas jari kaki, falang. Tulang panggul terdiri atas tulang usus, tulang sakrum, tulang cekung sendi, tulang ekor, tulang kemaluan, tulang duduk, dan foramen. Struktur tulang. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut dengan periosteum. Nah, pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil
yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan fosfat, serta serabut elastis. Tulang spons terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang yang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak, maka disebut dia sumsum tulang. Sumsum tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons. Pada tulang terdapat pembuluh darah yang membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Bentuk tulang manusia terdiri atas 4 bentuk. Yang pertama, tulang panjang, kedua, tulang pipi, yang ketiga, tulang pendek, yang keempat, tulang tidak beraturan. Nah, tulang panjang, contohnya tulang lengan atas, tulang humerus. Tulang pipi ini seperti lempengan atau lembaran, contohnya tulang dada atau sternum. Tulang pendek, contohnya tulang ruas jari kaki atau falang. Kemudian tulang tidak beraturan, contohnya tulang punggung atau vertebra. Osifikasi tulang. Pada saat janin calon bayi yang masih ada di dalam kandungan, hampir semua tulang yang terdapat pada tubuhnya merupakan tulang rawan. Namun, seiring dengan perkembangan janin dan setelah kelahiran, tulang rawan tersebut berkembang menjadi tulang keras. Nah, proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan, kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Pada proses awal, tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblast akan membentuk osteosit, yaitu sel-sel tulang. Nah, di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras.